Shalom, saudara-saudara, puji syukur dengan pimpinan Tuhan. Kita bersama lagi di dalam renungan harian kita pada waktu ini. Semoga kita terus diberkati dalam mempelajari firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah yang sudah menjaga kami, memberkati kami dan melindungi kami. Semoga dengan firman ini yang kami dengar dan kami lihat memberikan nasihat bagi kami masing-masing. Inilah doa kami dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan, kaki dan tangan Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Kerana dari antara kamu firman Tuhan bermegah, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sungguh kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Francis S. Bury menunggang kuda sejauh 9.600 km setiap tahun selama hampir setengah abad. Meskipun kurang sehat, S. Bury menunggang kuda tanpa rasa penat. Ia melanjutkan hidupnya dengan makan daging rusa yang dikeringkan, makanan yang tidak akan rusak selama perjalanan yang jauh dan lama. S. Bury diingati sebagai seorang yang telah memperkenalkan metode pengkhotbah keliling. Dari Metodis sebagai satu cara efektif untuk menjangkau kaum Amerika yang ada di perbatasan dan memperkenalkan mereka kepada Kristus, mendirikan gereja-gereja baru di daerah-daerah yang terabaikan, merupakan inti dari usaha penjangkauannya. Pada akhir pelayanan S. Bury, ia telah melatih lebih dari 700 pengkhotbah keliling. Di tahun 1771, ketika S. Bury tiba di negara-negara jajahan, hanya ada kurang lebih 600 gereja Metodis di Amerika. 40 tahun kemudian sudah ada 20.000 gereja Metodis. Strategi S. Bury untuk merintis gereja-gereja mencerminkan pendekatan dari Rasul Paulus kepada gereja di Tesalonika yang telah dirintis. Paulus menulis, "Kerana dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhia saja, tetapi di semua tempat." Masa pengkhotbah keliling datang silih berganti. Namun setiap kita mempunyai satu wilayah perbatasan yang perlu dijangkau, di mana para sahabat, keluarga terdekat, dan jiran menjadi ladang misi kita. Hari ini, dapatkah Anda memikirkan seseorang yang perlu mendengarkan kabar baik? Tuhan memberikan sejumlah jiwa di hatiku dan mengasihi mereka melalui diriku, dan kiranya aku dengan rela melakukan bagianku untuk memenangkan mereka bagimu. Ucapan kerinduan dari Tucker untuk melayani Tuhan. Mereka yang mengasihi Kristus memiliki kasih untuk orang-orang yang terhilang. Saudara-saudara, seperti cerita daripada firman Tuhan kita hari ini yang mengatakan seorang pengkhotbah telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 700 pengkhotbah yang lain lagi. Ini bermaksud mengabarkan firman Tuhan bukanlah kerja satu orang, tetapi kerja bagi saudara dan saya untuk sama-sama mengabarkan firman Tuhan. Semoga kita benar-benar dapat mengabarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, siapapun dekat dengan kita pada waktu ini. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami nasihat pada hari ini agar melakukan penginjilan bagi orang-orang dekat dengan kami, dan juga tugas itu bukan hanya satu orang tapi untuk semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih, dalam namamu kami sudah berserah. Amin.